Judul: Jadi Kupu-Kupu Malam. Ellie seorang gadis yang berusia 21 tahun. Dia wanita cantik yang lugu dan masih polos, harus menghadapi situasi sulit, di mana dia sangat membutuhkan banyak uang untuk operasi jantung ibu. Sehingga dia mengambil keputusan yang sulit dalam hidupnya. Hari itu dia pergi untuk mencari uang bagaimanapun caranya. Sehingga dia pergi ke berbagai tempat dengan harapan dia akan mendapatkan uang di tempat itu. Dia pergi ke rumah Tante Tias. Tias adalah saudara tiri dari ibunya yang selama ini bekerja sebagai germo di sebuah klub ternama di ibu kota. Tibalah Ellie di rumah Tante Tias. Dengan langkah terburu-buru Ellie masuk ke sana, di mana di dalam sana banyak lelaki hidung belang yang menatapnya dengan tatapan nakal. Dan akhirnya dia menemukan tantenya yang sedang bercumbu dengan berondong. Tante Tias yang melihat Ellie datang menatapnya dengan tatapan tajam. "Ellie, sedang apa kau kemari? Ini bukan tempat seperti kamu. Apa jangan-jangan kau sudah berubah menjadi gadis nakal?" ucap Tias. "Tante, ada yang ingin Ellie bicarakan dengan tante. Dan ini sangat penting sekali. Tolong bantu Ellie dan ibu saat ini, Tan." "Ellie mohon," ucap Ellie dengan tatapan memohon. "Apa maksudmu mau minta pertolonganku? Maksud kalian minta uang gitu? Kalau itu yang kamu maksud jangan harap gitu," ucap Tante Tias dengan nada tinggi. Ellie yang mendengar penolakan dari tantenya hanya bisa menangis dan memohon, walau saat ini hatinya sangat sakit dengan ucapan tantenya itu. Bahkan Ellie sampai bersujud di bawah kaki tantenya supaya bisa menolongnya. Ellie berkata akan melakukan apa saja supaya tantenya itu bisa menolong Ellie meminjamkan uangnya. Tiba-tiba saat dia berdebat, ada seorang laki-laki yang lanjut usia masuk ke kamar dan berbisik kepada Tias Tante Ellie, yang membuat Tias tersenyum. "Ellie, kamu butuh uang kan? Aku akan memberi uang padamu asal kamu mau bekerja," ucap Tias. "Iya Tante, aku butuh. Pekerjaan apa itu Tante? Aku siap melakukannya," ucap Ellie dengan terbata-bata. "Jual mahkota perempuanmu. Bukankah kamu masih fresh?" Seketika Ellie berubah menjadi pucat dan terdiam. Bagaimana bisa tantenya menyuruhnya melakukan hal itu? "Ya, kalaupun kamu mau mengobati ibumu, apa salahnya jika kau mengorbankan barang yang paling berharga dalam hidupmu? Bukankah selama ini kau anak yang berbakti? Jadi menurutku, kau pasti akan mau melakukannya demi ibumu yang sudah diambang kematian itu." Seketika Ellie hanya bisa menangis mendengar ucapan tantenya yang sangat menyakitkan itu. Tapi di saat itu juga Ellie tidak berdaya dan tidak punya pilihan. Karena dia mikir tidak ada orang yang bisa dimintain pertolongan lagi. "Baiklah Tan, kalau dengan cara itu aku bisa mendapatkan uang dan bisa membuat ibu bertahan hidup. Ellie akan melakukannya," ucap Pak Ellie dengan pilu sambil menangis. Seketika wajah Tante Tias tersenyum, karena dalam pikirannya sudah pasti banyak laki-laki yang hidup belang dan berduit yang akan menawar dengan harga yang tinggi. Dan Tias langsung mengajak Ellie ke sebuah ruangan yang banyak baju-baju bagus dan seksi juga. Banyak pernak-pernik dan makeup. "Silahkan kau mandi dulu, bersihkan tubuhmu, dan aku akan make upin kamu biar tambah cantik," ucap Tias. "Baiklah, aku akan mandi dulu. Tante sebaiknya keluar dulu," pinta Ellie. Sesudah itu Ellie selesai mandi, langsung memakai baju yang disediakan oleh Tias. Langsung di make up. Ellie tampak malu dan sedih karena dia baru pertama kali memakai baju seksi seperti itu. Ada perasaan risih dan tidak percaya diri yang menyelimutinya. Ellie diajak ke sebuah gedung yang besar dan mewah. Di sana ada seorang laki-laki yang berbadan tegap dan tinggi, sedang menghadap ke jendela yang melihatkan pemandangan di luar sana. Dialah Aldo, laki-laki berusia 32 tahun, yang masih menyandang status single. Dia mengeluarkan handphone chippernya dari sakunya untuk mengirimkan pesan kepada asistennya, Roy. "Sudah kau dapatkan apa yang aku minta Roy untuk nanti malam?" Itulah isi pesan yang ia kirim. "Sudah Tuan, tadi saya sudah menghubungi Mami Tias. Dia mempunyai barang baru yang masih murni dan tidak mengecewakan.
tetapi dia meminta bayaran yang lebih tinggi dari sebelumnya, balasan dari asisten Roy. Antarkan malam ini ke tempatku, dan untuk bayarannya, aku akan membayar lebih 2 kali lipat jika perempuan itu bisa memuaskanku. Akhirnya, mobil yang ditumpangi Ellie sudah sampai ke tempat tujuan, dan Ellie diantar oleh pelayan Tias ke ruangan Aldo. Sampai di depan kamar Aldo, Ellie menekan bel 2 kali, dan pintu terbuka. Ellie masuk dengan perasaan takut dan bingung. Seketika suara pria pun terdengar membuat Ellie takut. "Apa kau terus mau berdiri di sana, hah? Aku tidak mau membuang uangku hanya melihat kamu berdiri," ucapannya dengan tegas dan penuh penekanan. Aldo memperhatikan Ellie dari atas sampai bawah. Aldo benar-benar terpesona dengan penampilan fisik Ellie. Tapi Aldo untuk mengakuinya, apalagi memujinya. Seketika Aldo membelai wajah Ellie yang dari tadi hanya menunduk tidak mengangkat kepalanya. Sekarang 2 bola mata itu ketemu dan saling menatap. Aldo sangat kagum dengan kecantikan wajah Ellie. Bukan hanya wajahnya saja yang cantik, tubuhnya pun indah. Ellie pun sempat terpesona dengan Aldo yang tampan dan gagah. Dia pikir orang yang membelinya itu adalah lelaki tua. Aldo langsung menggendong Ellie yang terdiam seperti patung dan membawanya ke tempat tidurnya itu. Ellie terdiam, dia benar sangat gugup dan tak nyaman. "Kenapa kau terlihat seperti orang ketakutan dan merasa tidak nyaman seperti itu? Bukankah ini pekerjaanmu? Dan tidak mungkin kau sama sekali tidak disentuh oleh laki-laki. Kau pasti pernah berciuman dan tidur bersama, kan?" Ellie terdiam dengan mata yang sudah berkaca-kaca, sehingga membuat Aldo bingung dan semakin penasaran kepada Ellie. "Baiklah baby, karena aku sudah membayarmu, sekarang kau lakukan pekerjaanmu. Layani dan puaskan aku. Jika kau bisa memuaskanku dengan servismu itu, aku akan memberimu bonus lebih kepadamu." Ellie masih terdiam dan bingung apa yang harus dia lakukan kepada lelaki itu, karena dia sama sekali belum melakukan hal sepele ini. Karena kesal, karena Ellie hanya terdiam, akhirnya Aldo, "Apa kau mau aku saja yang memulainya?" tanya Aldo sambil membuka kancing kemejanya. Sementara Ellie memalingkan wajahnya karena malu melihat Aldo yang sudah bertelanjang dada. Sekarang Aldo berada di atas tubuh Ellie. "Aku mohon lakukan pelan-pelan tuan, karena ini pertama kali bagi saya," ucap Ellie dengan pandangan memohon kepada Aldo. "Tentu baby, aku akan memberikanmu kesan terindah yang tak pernah kau lupakan nantinya." Aldo dengan memulai mencium Ellie, ciuman yang lembut dan memegang leher Ellie terus ke bawah. Tiba-tiba perut Ellie berbunyi. "Apa kau lapar?" tanya Aldo. Ellie mengangguk dengan malu. Aldo yang berada di atas Ellie langsung memakai kemejanya dan keluar. Beberapa jam kemudian, Aldo masuk ke kamar dengan membawa makanan. Tetapi Aldo melihat Ellie yang sedang tidur. "Bangunlah," ucap Aldo sambil menepuk pelan pipi Ellie. "Tuan," ucap Ellie sambil membuka matanya. "Makanlah dulu, aku tidak ingin kamu lapar dan tidak bisa memuaskanku." Ellie yang tampak takut, tetapi dirinya sedang lapar, terpaksa mengambil makanan yang ada di depan matanya. Entah mengapa Aldo tampak kasihan melihat Ellie. Aldo tersenyum melihat Ellie makan. Begitu lahap, Aldo berpikir apakah ini pertama kali dia makan makanan seenak ini. "Berapa umurmu?" tanya Aldo di sela-sela Ellie mengunyah makanannya. 21 tahun tuan, jawab Ellie. Aldo tersenyum karena Ellie sangat muda sekali bagi Aldo yang sudah kepala 3. "Mandilah, aku tidak akan menyentuhmu dalam keadaan tubuhmu yang bau makanan," ucap Aldo. Tapi tuan, ucap Ellie yang bingung dan malu. "Aku tidak suka dibantah, jadi menurutlah," ucap Sam. Ellie yang selesai makan langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dan Aldo yang sedang menunggu di ranjang. Setelah itu, Ellie keluar dengan keadaan basah. Berapa kagetnya saat Aldo melihat Ellie yang begitu seksi. Dan Aldo langsung menggendong Ellie dan membawanya ke atas tempat tidurnya. "Layani aku sekarang," kata Aldo yang sudah mendukung tubuh Ellie yang kecil.
Wajah Ellie memerah dan matanya pun sudah berkaca-kaca. Bahkan bibir Pink pun tak sanggup mengeluarkan suara. Lalu Aldo mencium Ellie dengan lembut dan akhirnya terjadilah semua itu, di mana Aldo mengambil kesucian Ellie yang selama ini dia jaga. Ellie mengeluarkan air mata ketika milik Aldo berhasil mengambil kesuciannya. Bahkan Aldo sampai mengulangi beberapa kali. Karena nikmatnya sampai lupa tidak memakai pengaman. Sampai Aldo mengeluarkan benihnya ke Ellie. "Kenapa kau sangat berbeda sekali dari wanita lain?" bisik Aldo. "Bu, maafin Ellie. Ellie sekarang tidak suci lagi. Ellie sudah kotor." Gumam Ellie terisak membelakangi Aldo yang sedang tidur. Lama Ellie menangis, dia tidak menyangka nasibnya malam ini hancur. Ellie tidak menyangka kalau menjadi kupu-kupu malam. Saat Ellie nangis, tiba tangan Aldo memeluknya dari belakang. Ellie yang tampak takut jika Aldo melakukannya lagi. "Kenapa kau belum tidur? Apa aku sudah menyakiti tadi?" ucap Aldo yang tidak dijawab oleh Ellie. "Maaf Tuan, aku ingin istirahat. Tolong lepaskan aku," ucap Ellie yang merasa tidak nyaman dengan Aldo yang memeluknya saat ini. Ellie pun yang merasa lelah akhirnya menutup mata. Pagi harinya Ellie bangun dengan keadaan capek dan Aldo pun sudah tidak ada di sampingnya. Ellie bergegas pergi dari hotel itu. Sore harinya Ellie pergi ke rumah sakit untuk operasi ibunya. Dia yang mendapatkan uang karena melakukan itu sangat merasa bersalah kepada ibunya, tetapi tidak ada cara lain selain ini. Sedangkan di tempat Aldo yang berbeda, terlihat Aldo yang tidak seperti biasanya. Wajah pria itu sangat kusut seperti kanebo kering. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya itu. "Sial, kenapa aku terus memikirkannya?" gumam Aldo dalam hatinya. "Tidak mungkin kalau aku menyukainya perempuan kupu-kupu malam itu," protes Aldo pada dirinya sendiri. Sementara di sisi lain saat Ibu Ellie menjalani operasi jantung, kondisi Ibu Ellie menurun drastis dan membuat Ellie khawatir. Ellie yang berada di sisi ibu dengan tangisnya hanya berharap kondisi ibunya baik-baik saja. Dan Ibu Ellie membuka matanya dengan keadaan lemah. "Nak, kamu harus menjadi wanita yang kuat ya. Jangan menangis. Jika ibu tidak bisa mendampingimu lagi, ibu hanya ingin kamu bahagia." Itu membuat ibu tenang saat ibu pergi, ucap Ibu Ellie dengan pelan. "Ellie, mohon Bu, bertahanlah demi Ellie," ucap Ellie sambil menangis. Dan itu kata-kata terakhir Ibu Ellie sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Betapa hancurnya dan sedihnya hati Ellie saat itu. Ibu, Ellie mohon bangun. Ellie tidak punya siapa-siapa lagi selain ibu, ucap Ellie dengan tangisnya. Saat dokter mencoba yang terbaik, tapi takdir berkata lain. Ellie benar-benar terpukul dengan apa yang terjadi hari ini. Dia harus kuat menghadapi kondisinya saat ini. Beberapa jam kemudian, pemakaman Ibu Ellie sudah selesai dilaksanakan. Sekarang Ellie berada di rumah yang dulu yang ia tempati bersama ibunya. Rasanya begitu sesak saat bayang-bayang ibunya terlintas di tempat itu. "Aku harus melanjutkan hidupku. Mungkin aku akan pindah dari tempat ini," gumam Ellie sendirian. Ellie mulai membereskan barang-barangnya dan pindah dari tempat itu memulai hidup baru untuk dirinya sendiri. 3 hari berlalu Ellie berada di sebuah kosan sederhana, tetapi cukup untuk Ellie tinggal sendiri. Ellie membereskan barang-barangnya, tidak lupa membawa foto ibunya. "Mudah-mudahan tempat ini awal mula aku menjalani kehidupan baru," ucap Ellie. Di tempat lain, Aldo yang mencari kabar Ellie menginterogasi asistennya Roy. "Bagaimana Roy, apa kamu sudah mendapatkan kabar gadis itu dari Tias?" ucap Aldo yang tegas. "Belum Tuan, justru Mami Tias tidak tahu keberadaan gadis itu. Dia juga tidak bisa menghubungi gadis itu. Sepertinya gadis itu sengaja menghilang." "Maksudmu?" Aldo yang tidak mengerti. "Ya mungkin saja dia tidak ingin menjadi kupu-kupu malam. Mungkin malam itu ia terpaksa menjual diri karena sebuah keadaan," ucap Roy memberi penjelasan kepada Aldo. Seketika ada perasaan aneh di hati Aldo. Ya, Aldo rasakan dengan penjelasan asistennya itu. Apa mungkin yang dikatakan Roy itu benar?
bahwa Ellie terpaksa melakukan itu karena keadaan buka karena dia perempuan murahan. Gumam Aldo dalam hati. Berhari-hari Aldo terus mencari keberadaan Ellie, tapi tidak pernah ketemu. 2 bulan berlalu Ellie bekerja di sebuah perusahaan periklanan, dan kehidupannya penuh dengan deadline, rapat, dan kegiatan sosial yang padat. Ellie dikenal sebagai orang yang mandiri dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Suatu hari, Ellie merasa sedikit berbeda. Mula-mula, dia merasa mual di pagi hari dan seringkali kelelahan meskipun dia sudah cukup tidur. Namun, karena rutinitas yang sibuk, dia tidak terlalu menghiraukan gejala-gejala itu. Bahkan, dia menganggapnya sebagai efek samping dari stres dan kurang tidur. Beberapa minggu kemudian, perutnya terasa sedikit kembung dan dia mulai merasa agak cemas. Namun, masih dalam tahap denial, Ellie berpikir bahwa ini hanya masalah pencernaan, atau mungkin karena makanan yang dia konsumsi. Keadaan tersebut berlangsung terus hingga satu pagi, dia mendapati dirinya terlambat menstruasi. Ellie mulai merasa ada yang aneh, tetapi dia masih enggan untuk mengambil tes kehamilan. Rasa takut dan tidak siap menyelimuti dirinya. Setelah berpikir sejenak, Ellie akhirnya membeli tes kehamilan di apotek dan melakukan tes di rumah. Ketika hasilnya positif, Ellie merasa seluruh dunia berhenti berputar. Dia terdiam lama, tertegun, tidak tahu harus bagaimana. Semua perasaan dan pertanyaan bergejolak di dalam dirinya. Apakah ini benar? Apa yang harus dia lakukan? Siapa yang harus dia beritahu? Dan di sisi lain Aldo sudah mengetahui keberadaan Ellie dari sekretarisnya Roy. Tuan, ada yang ingin saya katakan menyangkut Nona Ellie. Ternyata Nona Ellie bekerja di perusahaan periklanan dekat dengan kantor kita, ucap Roy, yang memberikan laporan. Aldo terdiam mendengar perkataan Roy dalam hatinya. Apa sesusah itu hidup Ellie? Pagi hari Ellie sudah berada di tempat kerjanya. Seperti biasa, dia melakukan pekerjaan dengan baik dan cekatan. Dan di depan pintu ada yang memanggil namanya. Ellie. Ellie pun menoleh betapa terkejutnya dia melihat pria yang berada di depannya, ya Aldo. Kenapa kamu di sini, Tuan? Maaf, Tuan, tapi aku bukan kupu-kupu malam lagi, kata Ellie. Iya, Ellie, aku sudah tahu semuanya tentang kamu, ucap Aldo. Aldo menarik Ellie keluar dan mereka duduk di taman bersama. Ellie, selama ini aku mencari kamu. Dari pertama kali kita melakukan itu, aku selalu terbayang kamu, kata Aldo. Tuan, kalau boleh, saya beritahu saya telah mengandung anak Tuan sudah 2 bulan, ucap Ellie. Betapa kagetnya Aldo dan senang mendengar percakapan Ellie itu. Ellie sebagai gantinya yang dulu, aku siap menanggung semua ini. Aku siap menikah denganmu, Ellie, ucap Aldo. Ellie bingung dan menangis karena Ellie tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia melakukan semuanya sendiri. Apa ini balasan dari kesabarannya selama ini? Apa Tuan tidak malu memiliki istri bekas kupu malam, ucap Ellie. Aku tidak peduli, Ellie, asalkan aku bersamamu, ucap Aldo sambil memegang tangan Ellie. Dan akhirnya Ellie menyetujui lamaran tersebut dan mereka hidup bahagia.